Jadi anda bagi yang doanya buruk-buruk ini hukumnya itu haram. Anda ini jelas Jangan haram. Kalau haram tuh bukan haram ya berarti. Bukan, kita lebih pakai istilah yang lebih Nah, mungkin kita kan pernah merasa dizolimi ya. Pernah kan kita merasa dizolimi oleh orang lain? Iya. Ya. Terkadang kan banyak atau ada doa buruk yang terucap. Iya. Kira-kira kemungkinan doa ini dikabul itu berapa persen? Oke. Iya. Kalau mungkin pertanyaan orang kan biasa begini gitu kan. Iya. Mungkin atas dasar motifnya begini ya. Kita dizolimi dan kita nggak mampu balas, akhirnya kita katakan biar Allah yang balas gitu ya. Iya. Akhirnya kita berdoa gitu. Saya rasa kalau untuk menjawab berapa persen saya nggak bisa jawab gitu ya, karena itu hak murni Allah itu ya, untuk mengabulkan doa atau untuk mentakhir doa itu hak murni Allah. Nah cuma saya rasa begini, saya melihat dari sudut pandang yang berbeda saja. Jadi ketika ada orang dizolimi, terus orang tadi mengatakan karena dia tidak mampu, dia memiliki keyakinan itu kan Allah bakal balas dia, sehingga keyakinan itu akhirnya menjadi sebuah proses dia berucap biar Allah yang balas. Nanti juga dia akan begini, nanti dia juga akan begini. Kalimat nanti dia juga akan kena hasilnya, nanti dia juga akan kena karma. Itu adalah proses ucapan yang sebelumnya back mindnya dia itu memiliki apa? Keyakinan ada Allah di situ. Itu kan ada keyakinan pada sifat, pada wujud yang supernatural, pada wujud yang metafisik, pada wujudnya Allah. Sehingga meskipun dia itu tidak paham Allah, tapi kalau ada keyakinan itu, nah itu menunjukkan bahwa kamu itu yakin ada zat yang lebih dari semuanya. Nah itu kalau dalam Islam kita katakan Allah gitu kan. Nah kalau ada orang yang mengatakan seperti tadi, mendoakan buruk gitu ya, mendoakan buruk kepada orang lain, saya rasa begini. Pertama, bagaimana sih Islam memandang doa buruk kepada orang lain itu gitu kan. Ini pernah ada kejadian di zaman Nabi gitu ya, bahwa ada seorang Badui gitu ya. Orang Badui itu adalah Islam ya, Islam lahiriah ya, tidak memiliki keilmuan Islamnya gitu kan, hanya ikut praktek-prakteknya saja. Kalau dalam zaman sekarang kita katakan orang awam gitu ya. Bisa dikatakan Islam KTP juga. Islam KTP gitu, orang awam gitu. Nah, pernah berdoanya adalah ya Allah sayangi saya dan Muhammad, jangan sayangi orang-orang lain. Nah, gitu ya. Allahumma arhamni wa Muhammad wala tarham. Jadi ya Allah sayangi saya dengan Nabi Muhammad saja, yang lainnya jangan disayang. Nah, itu kan ditegur sama Nabi, kenapa kamu doa begitu gitu loh, kenapa sih hajar telwas ya, kenapa gitu loh, ya saya pengen Allah tuh sayang sama saya dan Nabi aja, yang lainnya nggak usah disayang gitu, kata Nabi. Terlalu egois. Iya, kata Nabi hajar telwas. Nah berarti kamu itu menyempitkan sesuatu yang harusnya sangat luas gitu loh. Allah itu menyayangi seluruh makhluknya, Ar-Rahman Ar-Rahim, beragama Islam atau nggak beragama Islam gitu kan, Allah sayang semua. Nah tetapi gara-gara kita mengatakan ya Allah sayangi saya dan Nabi saja, yang lainnya jangan usah disayang, justru ditegur sama Nabi, nanti kamu jadinya apa? Menyempitkan hal yang mestinya luas. Nah, jadi kan kita nggak katakan salah, tapi kita katakan ya nggak etis lah. Masa berdoa hanya untuk kita dengan orang yang kita senangi saja, yang lainnya kita nggak doain, kan begitu. Nah dari cerita ini akhirnya kita bisa memberikan sebuah simpulan, mendoakan buruk itu hukumnya apa gitu kan. Ya, jelas. Dalam arti tidak mendoakan baik saja Nabi katakan, ditegur Badui tadi, Islam awam tadi ditegur sama Nabi. Apalagi kalau kita katakan semoga kamu begini, kamu begini. Itu saya yakin kalau Nabi hidup itu kita ditegur juga tuh. Nah, ada doa-doa seperti itu. Tapi kan terkadang begini ya, di sisi yang lain, ketika orang itu tidak memiliki, dalam arti bukan di level Islamnya Abu Bakar, Islamnya Sayyidina Umar, Islamnya Sayyidina Ali, Utsman, ya yang keluar dari orang itu adalah kalimat-kalimat kayak tadi, suruh Allah balas orang itu. Tetapi ketika kita melihat Islamnya sahabat-sahabat yang mulia ini, yang sahabat-sahabat yang menjadi sumber pengetahuan, itu kita nggak pernah mendengar ada cerita bahwa akhirnya mendoakan buruk. Nah gitu kan, tegur iya, salahkan iya, dikoreksi iya, tapi jangan didoakan buruk, kan begitu. Sayyidina Umar aja yang meninggal karena dibunuh itu kan nggak mendoakan buruk.
gitu kan. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali juga nggak mendoakan buruk. Nabi Muhammad saja yang ketika di awal-awal Islam itu, ya kan, dilemparin segala macam kotoran batu di Taif itu, Nabi juga nggak mendoakan buruk, gitu kan. Tetapi Nabi tetap mendoakan kebaikan. Nah, sehingga mungkin kemunculan doa-doa buruk tadi menurut saya dari back mind-nya, gitu ya. Apakah orang itu pengetahuannya luas, gitu kan? Sifatnya dia kepada orang lain itu bagaimana? Saya rasa kalau orang itu pengetahuannya luas dan adabnya ada, nggak mungkin keluar doa buruk, ya kan? Tapi kemungkinan Islam awam ya mungkin ada doa-doa yang buruk, kan begitu. Nah, jadi anda bagi yang doanya buruk-buruk ini hukumnya itu haram. Anda ini jelas jangan haram. Kalau haram tuh bukan haram ya berarti. Bukan, kita lebih pakai istilah yang lebih manusiawi. Lebih manusiawi. Oke, ya mungkin tidak etis lah, tidak iya. etis atau tidak etis, baik, iya. Atau kita katakan ya kalau lebih baiknya jangan. Ya. Kalau kita katakan haram tuh ujungnya itu dosa nanti ya. Jadi mohon maaf, saya juga salah satu pemuda yang butuh penerangan. Jadi kadang ceplas-ceplos. Nah, jadi intinya ayolah jangan mendoakan orang lain dengan kezoliman dengan ya anda merasa terzolimi terus doakan orang dengan kejelekan. Jadi ayo mari bersama-sama kita doa yang baik-baik gitu loh. Kalau kita dipukul ya kita doakan orang tersebut jadi pemain tinju gitu kan ya, angkat iya itu bisa gitu. Boleh. Malah saya diajari oleh guru-guru saya ya, bahwa ketika kita dizolimi oleh orang atau ada orang tuh berbuat kasar atau berbuat tidak baik pada kita disuruh doanya Allahumma jazihim bima yastahiq. Jadi Allah balaslah dia dengan apa yang dia haki, apa yang dia berhak gitu kan. Jadi kita enggak Allah balas dia mukulin saya nih, balas lagi dong, Allah pukulin lagi dia oleh orang-orang lain. Guru-guru saya mengajarkan jangan begitu doanya. Tapi cukup dengan apa? Allahumma jazihi bima yastahiq. Ya Allah balaslah dia dengan apa yang dia perbuat. Nah, gitu. Jadi dalam doa saja ada etika gitu kan. Kita enggak bisa mengatakan ya Allah balaslah dia. Nah, itu kan enggak begitu. Islam itu mengajarkannya itu meskipun pada orang yang menzolimi, meskipun pada orang yang kasar, itu doanya itu tetap baik gitu ya, tetap dengan kalimat-kalimat yang indah sehingga tidak menyinggung siapapun. Makanya kita katakan bagaimana hukum doa buruk ya, kalau masih bisa doa baik ya doa baik saja dengan doa tadi Allahumma jzihi bima yastahiq atau Allahumma jzihi bima ya'mal atau Allahumma jzihi bima amil, terserah itu sih ya, itu redaksi saja, terserah saja. Yang penting ya Allah saya diginiin, Anda lebih tahu ya Allah balas sesuai apa yang dia haki, apa yang dia hak gitu kan. Nah gitu ya, jadi jangan langsung ke doa buruk gitu ya. Nah ini mah al ulama itu kaitannya adalah ilmu tadi mendekatkan dia kepada Allah. Al ilmu in qaranatu al khasyah falaka wa illa fa'alaika, kata Ibnu Athaillah kan begitu. Nah sehingga ilmu itu ya harus dengan memperbaiki adab. Orang berilmu nggak beradab ya namanya bukan ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi harus orang-orang yang berilmu itu orang yang takut pada Allah, adabnya benar, perilakunya baik. Nah tapi kalau orang berilmu dia jauh dengan Allah, perilakunya kasar dan dia tidak baik dan dia tidak pernah memberikan sebuah kepedulian kepada orang yang tidak mengerti, namanya bukan al-ilmu, bukan ulama, tapi al-berpikir itu merupakan sebuah saving the phenomena gitu ya. Jadi bagaimana manusia